Kesimpulan. Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Kehormatan berkesimpulan: 1. Komisi Tinggi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa aku. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum legal standing sebagai termohon dalam sengketa aku. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa kepada publik telah memenuhi jangka waktu yang ditetapkan Undang-Undang KIP, Pergi Sulit, dan Pergi PPSP. 5. Pemohon memiliki alasan yang relevan untuk mengajukan permohonan informasi aku. 6. Pemohon memiliki alasan hukum berdasarkan perundang-undangan dalam mengajukan permohonan sengketa aku. Amar putusan memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya. Menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan Presiden RI periode 2014-2019 dan 2019 merupakan informasi yang terbuka. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Demikian disampaikan dalam rapat musyawarah Majelis Komisioner pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2006 yang oleh Handoko Agung Saputro selaku Ketua Penanganan Anggota Majelis Komisioner, Sauludin dan Gedin Lena selaku anggota Majelis Komisioner. Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2006 oleh Majelis Komisioner yang namanya sudah di atas dengan didampingi oleh Victoria Vanessa selaku panitia pengganti setelah dihadiri oleh para pihak. Ketua Majelis tertangan Handoko Agung Saputro, anggota Majelis Sauludin tertangan, anggota Majelis Gedin Lena tertangan. Demikian majelis sudah membacakan putusan sengketa nomor 074 kepada para pihak apabila tidak puas dalam satu komisi informasi memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding kepada PT UN atau badan peradilan terkait. Setelah 14 hari atau setelah putusan tetap, maka 2024 tidak termasuk informasi yang dikecualikan sehingga sepatutnya diberikan kepada pemohon. Selanjutnya dibacakan oleh ijazah atau keterangan lain dari perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4.47 menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 230 Undang-Undang Pemilu dijelaskan bahwa 1. KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan calon paling lama 4 hari sejak diterimanya surat pencalonan. Dijamin secara konstitusi wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. 4.39 menimbang bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yaitu Pasal 1 Angka 1 dianggap dibacakan, Pasal 1 Angka 2 dianggap dibacakan, Pasal 1 Angka 7 dianggap dibacakan, Pasal 1 Angka 8 dianggap dibacakan, Pasal 2 dan Pasal 3 dianggap dibacakan. 4.40 menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 439 untuk membuat lebih terang implementasi pasal 3 huruf F dan berdasarkan kewenangan Komisi Informasi sebagaimana disampaikan dalam pasal 23 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi perundingan, bukan keputusan yang tiba-tiba diambil oleh beberapa golongan saja. 3. Bahwa hal ini sejalan dengan pernyataan Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang ke-16, yang menyatakan bahwa demokrasi merupakan satu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan, di mana masing-masing dari mereka ya, rekan-rekan media pers dan khususnya publik yang telah menemani kita sejauh ini ya. Kita berawal memang awalnya dengan Bang Mike ini menggugat di KIP ini di Semarang, tapi belum kayaknya di sini yang duluan ya. Jadi ya terus terang kita bahagia perjuangan kita ini. Sebenarnya saya bilang kan bahwa ini bukan untuk saya, ini untuk publik. Dan ini kemenangan publik, artinya
9 item yang ditutup ini harus terbuka untuk publik. Dengan begitu publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah legalisir UGM, dia bisa langsung bandingin. Punya saya tanda tangannya kok sama atau kok beda? Kok dekannya ini tanda tangannya begini, itu nanti akan dibuahkan semua ya, yang 9 item ini. Termasuk yang tanggal-tanggal legalisir, kapan dilegalisir, tanggalnya ada, ini kan banyak disembunyiin. Jadi pada intinya ini adalah kemenangan publik. Semoga nanti publik, mau siapapun orangnya, mau dia presiden, gubernur, dewan, kalau dia merasa memang dia pingin tahu ijazah pejabat publiknya, dia harus berkirim surat ke PPID. Kalau tidak dikasih, seperti yang kita alamin ini perjuangan panjang ya, Bang Mane ya? Ya, berbulan-bulan. Berbulan-bulan dengan ada drama-drama keluarnya keputusan KPU 731 yang membuat publik marah. Ini kembali saya bilang, ini bukan kemenangan saya, ini kemenangan publik yang marah itu. Akibat publik marah atas keputusan 731 muncul demo hashtag yang mengancam menepalkan KPU. Ya. Dicabutlah 731 dan dikasihlah ini kepada kita. Ini kemenangan publik. Saya bilang terima kasih ke publik-publik yang rewel akan hak publiknya, yang kemarin itu yang banyak mengkritik KPU akan peraturan 731. Dan akhirnya juga walaupun memang perjuangan itu tidak langsung menang 100%, dikasih tapi ditutupin, kita berjuang lagi dan akhirnya tercapailah yang namanya kita tunggu apakah dalam jangka 14 hari ini KPU akan melakukan banding ke Petun. Tapi saya ingatkan tolong KPU bahwa Anda jangan pakai duit rakyat melawan publik. Jangan pakai duit publik melawan publik. Tolong DPR awasin, jangan kasih mereka anggaran untuk melawan publik. Terus terang, saya tidak akan mau melawan mereka di Petun. Biar publik akan menilai apakah mereka tidak punya empati memakai uang publik melawan publik. Saya kan publik, ini untuk publik. Ini nanti saya serahkan semua ke publik. Saya tidak akan rahasiakan nanti yang disembunyikan itu. Saya akan panggil teman-teman pers, saya akan kasih ke publik. Artinya kalau mereka mengajukan banding ke Petun, itu sama saja dengan mereka melawan publik. Mereka menyuruh kita yang menggaji mereka dari pajak-pajak publik melawan kita juga. Seperti itu. Saya kira itu aja dari saya. Mungkin ada yang mau nambahkan? Ya, saya merasa sebaiknya KPU mendengarkan ini ya, mendengarkan kata Pak Bonatua. Sudahlah, kita sudah capek dengan persoalan ijazah ini. Inilah titik kulminasinya. Inilah titik klimaksnya bahwa di sini KPU bisa menjadi pahlawan di bangsa ini. Ya, jadi KIP sudah